harus diingatkan tentang keluarganya dan orang-orang yang disayanginya, terutama orang tuanya pemirsa, apalagi kepada seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Semar di channel Dunia Gaib MSP. Semoga Anda selalu diberi keselamatan, diberi perlindungan, diberi keberkahan, dan semoga mendapat nikmat Islam, nikmat iman, dan selalu diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, bagaimana cara mengatasi orang yang stres dan depresi pemirsa. Di zaman sekarang ini, dengan bertambahnya ilmu teknologi dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan melambung tinggi pemirsa, banyak orang yang gak kuat pikirannya jika tidak dilandasi dengan iman. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya pemirsa. Itu ironis sekali. Dan bahkan tidak sedikit yang dialami oleh para muda-mudi cuma gara-gara kasus percintaan dan juga bisa berujung kematian. Itulah hidup pemirsa. Kalau kita gak kuat dan mempunyai pondasi iman, bisa-bisa berujung stres dan depresi. Untuk pengobatan stres sendiri, kita harus melakukan beberapa tahapan pemirsa. Pertama, kita harus mencari orang yang betul-betul ahli dalam bidang itu pemirsa. Karena yang namanya stres dan depresi tidak sama dengan kesurupan pemirsa. Dan yang obati juga harus bisa mengetahui mana orang yang stres, mana yang orang yang kesurupan, dan mana orang yang depresi. Terus yang kedua, kita harus ada pendekatan biar bisa berkomunikasi, dan yang terpenting harus dikasih pancingan biar memori yang ada di kepalanya kembali pemirsa. Terutama harus diingatkan tentang keluarganya dan orang-orang yang disayanginya, terutama orang tuanya pemirsa, apalagi kepada seorang ibu. Harus diingatkan biar memorinya itu kembali pemirsa. Terus yang ketiga, yang mengobati harus bisa mengendorkan saraf-saraf yang ada di leher belakang ini pemirsa, dan sekitar telinga sini, karena biasanya disitulah pusat dari urat saraf yang menyebabkan
orang stres dan depresi pemirsa. Karena di bagian itu biasanya urat-urat sarafnya itu jadi panas dan kenceng. Ini juga harus dilakukan oleh yang sudah ahli pemirsa. Dan terus yang ketiga, si pasien harus kita terus ajak ngobrol. Sekiranya kalau diajak ngobrol itu udah nyambung, kita harus tanya kepada si pasien pemirsa. Terus apa yang ditanyakan kepada si pasien pemirsa? Nah, ini kuncinya pemirsa. Tanyakanlah kepada si pasien itu, Anda ingin sembuh enggak? Kalau jawabannya iya mas, saya kepingin sembuh, itu pengobatannya harus terus dilanjutkan pemirsa, karena itu poinnya penting dalam mengobati orang yang stres atau depresi. Seumpamanya kalau ditanya diam saja dan nggak mau jawab atau mengalihkan pembicaraan, itu biasanya si pasiennya belum mau sembuh. Karena semua itu harus berawal dari dirinya sendiri pemirsa. Sembuh dan tidaknya penyakit yang dideritanya ya tergantung si pasiennya pemirsa. Intinya kalau sakit stres yang bukan keturunan dan bawaan dari lahir, insya Allah masih bisa diobati pemirsa. Tapi kalau sakitnya itu emang udah sakit stres keturunan dan emang udah bawaan dari lahir, ya itu susah pemirsa. Walaupun bisa sembuh biasanya 1001. Cukup ini dulu pemirsa, walaupun cuma sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Amin, amin. Akhir kata dari saya, Mbak Semar. Tetap pantengin channel Dunia Gaib MSP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.